Di video kali ini, kita akan membahas prediksi Boruto episode 219. Momen yang ditunggu kita semua akhirnya tiba, di mana di sini, Naruto mengeluarkan mode Brionnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar mendapatkan informasi update terbaru Boruto. Adegan diawali dari Naruto yang baru sadar, ia berlari mencari keberadaan Sasuke dan Boruto. Naruto berkata, "Sial, apa yang terjadi? Aku tidak merasakan cakra dan bukan cuma Ishiki. Aku bahkan tidak tahu di mana lokasi Boruto dan Sasuke." Seperti biasanya, Kurama selalu ada ketika Naruto dalam keadaan sulit. Kurama berkata pada Naruto, "Aku rasa ini karena kubus itu, sepertinya mereka memblokade kemampuan sensor." Bajingan itu, dia melakukan taktik memecah belah. "Apa rencanamu Naruto untuk melawan kekuatan dari dunia lain?" Naruto menjawab, "Jujur aku kehabisan ide. Tapi aku adalah Hokage, melindungi desa dan semua orang lebih penting dari nyawaku. Jadi meski dia membunuhku dan cuma tersisa mayatku, aku akan terus melekat padanya dan tidak akan melepaskannya tidak sampai sisa hidupnya habis." Kurama kembali berkata, "Naruto, apa kau benar-benar siap untuk mati?" Naruto terdiam lalu menjawab, "Maaf Kurama, aku tidak melihat pilihan lain saat ini." Lalu Kurama memberi saran pada Naruto, "Mungkin ada sebuah jalan. Ini adalah lakukan atau mati. Hal terakhir yang bisa dilakukan, hanya layak dicoba karena lagi pula kau sudah mengira akan terbunuh." Di situ Naruto berkata pada Kurama, "Kenapa tidak mengatakannya sejak tadi jika memang ada?" Kurama menjawab, "Karena kau akan mati, lakukan ini dan selesai sudah. Tapi karena pada akhirnya kau akan dibunuh, ini bukan pilihan yang mudah kau yang putuskan." Beralih ke Ishiki, sambil menginjak Boruto ia berkata padanya, "Kau akan diserap oleh Jubi dan mati, demi menumbuhkan pohon dewa, tapi jangan putus asa, pohon dewa juga akan menghabiskan semua kehidupan di planet ini. Jadi hanya masalah waktu kapan kau mati." Kemudian, tiba-tiba Naruto datang dan menendang muka Ishiki hingga terpental namun tidak terjatuh sama sekali. Naruto berkata pada Boruto, "Boruto, kau baik-baik saja. Bertahanlah." Di situ Boruto meminta ayahnya untuk pergi karena dia bisa terbunuh jika terus bertarung. Naruto berkata, "Ayolah, aku ini Hokage, jangan cemaskan aku." Di situ Ishiki menyambung perkataan mereka, "Kau harus dengarkan putramu. Namun jika kau membocorkan lokasi Kawaki, aku akan rela membiarkan kalian semua pergi sekarang." Momen sangat mengharukan antara ayah dan anak terjadi di situ. Akhirnya pertarungan epik pun dimulai. Kurama kembali meyakinkan Naruto bahwa dia sudah siap lalu Naruto menjawab, "Aku sudah menyiapkan ini sejak dulu, tidak, bahkan sejak aku memutuskan ingin menjadi seorang Hokage." Kemudian Kurama dan Naruto menyatukan cakranya yang sungguh luar biasa, dan akhirnya Naruto mengeluarkan mode Barionnya. Sasuke sangat kagum melihat kekuatan dahsyat yang dikeluarkan Naruto. Ishiki hanya terdiam melihat kekuatan baru yang dikeluarkan oleh Naruto. Ishiki berkata dalam hatinya, bagaimana bisa dia masih memiliki kartu andalan? Kenapa tidak dia gunakan dari tadi? Di sisi lain Sasuke juga berkata, cakra yang dahsyat. Dia tidak pernah bilang kalau memiliki kekuatan ini. Apa ini? Boruto terkejut melihat kekuatan ayahnya ini. Lalu kita di flashback ke adegan saat Naruto menuju ke pertarungan. Di situ Kurama menjelaskan pada Naruto, layaknya seperti fusi nuklir, prinsipnya mirip dengan bagaimana matahari menghasilkan energi. Cakraku dan cakramu berfungsi sebagai kernel untuk menghasilkan jenis energi baru yang sama sekali berbeda itu saja. Naruto berkata, terdengar sederhana. Tapi apanya yang berbeda dari mode Kurama dan Rikudo? Kurama menjawab, ini berbeda. Baiklah, mulai dari akarnya. Mode lainnya melibatkan pengambilan cakra yang kau peroleh dari tempat lain dan hanya menggunakannya, tapi ini adalah binatang buas yang sangat berbeda. Sebagai bahan mentah untuk menciptakan energi ini, cakraku dan milikmu dikonsumsi sampai salah satu atau kedua hidup kita lenyap. Dengar, jangan lakukan pergerakan sia-sia, bebaskan dari pikiran yang tidak berguna. Itu adalah trik untuk terus mempertahankan mode Baryon selama mungkin. Naruto berjalan mendekat ke arah Ishiki. Ishiki langsung menyerang Naruto. Ia mencoba memukulnya,
namun dengan mudah Naruto menghindari serangan Ishiki. Sedangkan Boruto dan Sasuke hanya melihat pertarungan yang sedang berlangsung. Ishiki kembali mencoba menyerang Naruto berkali-kali namun selalu gagal hingga membuat dirinya frustasi. Sampai-sampai Ishiki meminta Naruto untuk tidak bergerak ke sana kemari. Pukulan pertama Naruto berhasil mengenai Ishiki hingga membuatnya terpental jatuh. Sasuke yang sedang melihat berkata dalam hatinya, tidak dipercaya mereka seimbang. Tidak, tapi sepertinya Naruto lah yang lebih unggul. Ishiki kembali mengeluarkan jurus andalannya yaitu mengeluarkan kubus-kubus raksasa. Kubus itu kemudian ditimpakannya ke arah Naruto. Namun kali ini, Naruto dapat menahan kubus itu dengan mudah. Kubus itu lalu dilemparkannya hingga hampir mengenai Boruto, namun Sasuke dengan sigap menyelamatkan nyawa Boruto. Ishiki semakin menggila dan menyerang Naruto terus-menerus dengan kubusnya dan tidak ada satupun yang berhasil. Akhirnya Ishiki memutuskan menyerang langsung Naruto, namun lagi-lagi serangannya meleset. Di situ terlihat Sasuke dan Boruto yang sudah tak bisa melakukan apa-apa karena terluka. Mereka akhirnya saling menyerang bersamaan dan saling membalas pukulan satu sama lain. Naruto dan Ishiki saling beradu taijutsu sebelum akhirnya Ishiki menyerang dengan batang-batang hitam miliknya. Namun saat ini, sepertinya kekuatan Ishiki tidak berarti untuk mode Baryon. Naruto dengan mudah menghentikan batang hitam yang dilempar oleh Ishiki bahkan yang telah disusutkannya. Hal itu membuat Ishiki tidak percaya. Lalu Sasuke berkata dalam hatinya, dia bisa menghentikan batang-batang yang super cepat itu. Tidak bisa dipercaya, aku bahkan hampir tidak bisa mengikutinya dengan Sharingan. Kemudian Ishiki juga berkata, mustahil, bagaimana bisa kekuatannya meningkat drastis secepat ini. Adegan beralih ke Konoha. Di situ terlihat Kawaki yang kelihatan kesal karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Hokage. Amado pun berkata padanya, tangan palsu itu bekerja dengan cakrakan, biasanya cukup sulit untuk menemukan yang cocok, kau beruntung. Kawaki hanya terdiam, lalu Katasuke berkata, yang awalnya dibuat untuk Nanadaime, jadi itu merespon cakranya. Nanadaime telah membagi cakranya dengan Kawaki agar tangan itu berfungsi sepanjang waktu. Dia pada dasarnya terus-menerus menguleni cakra. Amado menjawab, tidak kusangka, apa tidak ada akhir dari kemurahan hatinya? Lalu di situ Sumire menanyakan pada Amado, apa kau bisa mengembalikan tangan kanannya Tuan Amado? Amado menjawab, tentu saja, itu akan jadi tugas pertamaku setelah ini semua selesai, dia akan menjalani pemeriksaan. Saat perbincangan itu, tiba-tiba Kawaki merasakan sesuatu di tangan palsunya, dia merasakan kalau cakra Hokage mulai melemah. Hal itu sontak membuat semua orang panik. Meski dibilang mode Baryon kini cukup kuat, tetapi mode ini sangat menguras cakra. Di sini terlihat Naruto yang sudah mulai kehabisan cakranya. Sasuke berkata dalam hatinya, apa yang terjadi? Cakranya menurun dengan sangat cepat. Di situ juga terlihat Boruto yang sudah mulai hilang kesadarannya. Kembali ke Naruto, ia berkata dalam hatinya, sial, harga dari energinya lebih tinggi dari yang kuduga, kurasa waktuku tidak banyak lagi. Akhirnya Ishiki mulai menyadari kelemahan mode Baryon tersebut. Ia berkata peningkatan yang drastis dalam kemampuan dan kekuatanmu adalah perjudian pengorbanan yang memperpendek umur, maaf saja, sepertinya taruhanmu kalah. Ishiki sangat terkejut, karena dirinya tiba-tiba memuntahkan darah, padahal ia merasa tak menerima luka yang fatal. Ternyata dugaan Ishiki itu salah, karena umur Ishiki lah yang mulai diperpendek sebenarnya. Naruto berkata permainan baru akan dimulai, untuk melihat siapa yang nanti akan mati duluan. Ishiki mulai panik, kemudian Naruto datang menyerang. Kurama berkata pada Naruto, kekuatan ini amat besar, itu pasti melebihi miliknya, tapi kita masih tidak akan menang melawannya, karena dampaknya terlalu besar, kita akan mati sebelum dia. Naruto mengira kalau Kurama sedang bercanda. Kurama berkata lagi, tenang, biasanya itu yang terjadi, tapi keadaan kita di sini berbeda. Itulah sebabnya aku memilih cara ini. Kau lihat, efek samping yang memperpendek hidup kita adalah kuncinya, karena semua cakra terhubung. Kekuatan yang sama ini, yang muncul dari potongan-potongan kehidupan kita, juga memotong kehidupannya jika bersentuhan dengan dia. Ishiki kaget, karena masa hidupnya sisa waktunya menyusut drastis bahkan tidak kurang dari 30 menit. Naruto terus menyerang untuk memotong sisa hidup Ishiki. Di sini Naruto terlihat unggul dengan serangannya. Ishiki mulai panik, karena serangan Naruto yang terus memotong sisa umurnya.
Naruto memojokkan Ishiki kali ini, Ishiki tidak bisa menghindari serangan Naruto. Sasuke akhirnya menyadari suatu hal, ia berkata dalam hatinya, cakra Naruto semakin berkurang terus-menerus, jangan bilang dia akan kembali ke Ishiki. Kali ini giliran dirinya menyerang balik Naruto. Ia mencekik lehernya dan menjatuhkan ke tanah. Ishiki berkata dalam hatinya, masa hidupku kurang dari 10 menit, gawat, aku harus mempersiapkan Kawaki wadahku sekarang juga. Naruto berkata pada Ishiki, sayang sekali itu sudah terlambat. Ishiki semakin marah dan meminta Naruto untuk diam. Namun Ishiki bisa merasakan cakra Kawaki saat memegang Naruto, itu karena tangan yang dipakai Kawaki menggunakan cakra Naruto. Ishiki kembali berkata, lagi pula yang akan bertahan adalah Otsutsuki Ishiki, bukan kau makhluk rendahan.